Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Dan segala aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan juga sesuai keinginan. Sudah hadir di studio podcast Lasarva pagi hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat, sahabat harapan. Karena bisa jadi pagi hari ini ada di Serang, besok di Surabaya, besoknya di Makassar, besoknya di Kalimantan. Tapi alhamdulillah di tengah jadwal yang padat, beliau masih bisa hadir menyempatkan untuk sama-sama menyapa teman-teman semua. Langsung saja akan Faiz sapa-sapa di pagi hari ini narasumber yang sangat menginspirasi, Bapak Basuki. Ini adalah Sekretaris Jenderal DPP Pradin atau Perkumpulan Advokat Indonesia. Assalamualaikum Pak Basuki. Waalaikumsalam, Pak Is, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Basuki. Terima kasih Pak Bas sudah hadir di podcast Lasarva di tengah jadwal yang padat. Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya kepada diri saya ya. Siap. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Pak Bas, teman-teman sahabat Lasarva yang menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lasarva yang ada dari Sabang sampai Merauke. Salam jumpa dengan saya ya, dengan Advokat Basuki. Terima kasih ya Pak Is. Masya Allah, Pak Bas ini luar biasa nih. Semangat Pak ya. Harus semangat. Pak, sebelum Pak Is bertanya soal kisah hidup seorang Basuki yang mohon maaf, kalau kita lihat sekarang kan jabatannya luar biasa tinggi. Sekretaris Jenderal Pradin, ini tingkat nasional sahabat harapan. Tapi mungkin sebagian besar orang nggak tahu nih kisah Basuki 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Pak Is pengen tahu nih sebenarnya apa-apa yang sudah dilakukan sampai dengan Pak Basuki sampai berada di posisi ini, Sekretaris Jenderal DPP Pradin Nasional. Tapi sebelumnya mungkin hari ini jadwal rencana kemana aja nih Pak Basuki? Hari ini saya ada 2 kegiatan yang penting. Pertama, saya harus sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Siap. Ya, itu untuk pemeriksaan saksi. Kemudian nanti sidang berikutnya ada perkara pidana, ya, ada di daerah Serang. Sehingga lumayan ini nanti setelah acara ini saya mesti balik dulu ke Tangerang. Setelah itu baru balik ke Serang lagi. Siap, Masya Allah, luar biasa. Itu yang sidang ya, yang sidang. Belum yang sore, malam. Betul, iya. Siap, Pak Bas, kalau kita melihat kan untuk jadi seorang lawyer harus memiliki latar belakang hukum. Artinya pendidikannya harus sarjana hukum, kemudian S2-nya mungkin harus hukum. Nah, pertanyaan Pak Is sebelum keperjuangan Pak Bas 10 tahun yang lalu, apakah memang cita-cita jadi pengacara ini sudah dari dulu? Atau memang justru dulu cita-citanya beda nih Pak? Akhirnya seiring berjalannya waktu berubah akhirnya jadi lawyer. Gimana Pak Bas? Sebetulnya saya jalani hidup itu seperti mengikuti alur air. Kalau cita-cita saya dulu, saya pengen jadi guru. Guru, ya, begitu saya tamat SLA tahun 1989, saya pernah tes kuliah di keguruan. Ternyata saya tidak masuk. Saya ikuti jalannya air. Tahun 90 saya merantau ke Serang. Nah, dari situlah saya mulai diterpa dengan kehidupan gitu. Siap. Jadi memang kalau ditanya soal cita-cita, justru dulu pengennya jadi guru ya Pak? Betul. Saya pengen jadi guru. Kenapa sih Pak kok pengen banget jadi guru? Tentu ada sesuatu yang melatar belakangi hal itu Pak Basuki. Alasannya sederhana. Saya ini orang kampung. Orang tua saya anaknya banyak. Semuanya 9. 2 orang meninggal, yang masih 7. Siap. Saya anak kelima. Saya menjadi penyeimbang artinya. Kenapa saya ambil guru? Dulu kalau guru di kampung saya itu hidupnya nyaman. Betul. Pagi-pagi ngajar, sore pulang ngajar, sambil mau jual beli gabah apa Is? Gitu. Siap. Jadi sesederhana itu ya Pak ya? Iya. Artinya kalau sekarang masih inginkah berprofesi menjadi guru atau tapi sekarang juga guru Pak ya sebenarnya Pak ya? Atau masih ada cita-cita itu Pak, pensiun suatu saat nanti menjadi lawyer dan balik ke dunia pendidikan? Saya nanti ini kan profesi saya profesi lawyer. Mungkin nanti saya pengennya nanti kalau sudah usia ya di atas 65 kan sudah tidak pantas lagi saya pakai jin begini apa ya, sudah nggak pantas kan. Jadi nanti pengen tenang, jadi pembicara, kemudian ngisi materi, ya. Dipanggil, harapannya sih mudah-mudahan kesampaian. Harapannya. Amin ya. Aminkan sahabat ya, semoga menjadi kenyataan. Amin. Siap Pak Bas,
mungkin bagi sebagian besar orang posisi ini adalah posisi yang banyak diidam-idamkan gitu kan. Banyak sebagian besar orang melihat enaknya gitu. Sekarang berada di pucuk pimpinan, kemudian banyak sahabat, banyak kenalan dan lain sebagainya. Dari segala pencapaian yang sudah Pak Bas sampai dengan detik ini, apa yang belum tercapai Pak Bas? Pengen jadi apa? Selain jadi guru ya. Selain jadi guru, mau ngapain lagi? Saya pengen di sisa usia saya bisa berguna. Berguna utamanya karena saya terbentuk pribadi saya itu di Banten. Siap. Saya pengen berharap saya ada gunanya untuk saudara-saudara saya ada di Banten. Siap. Maka di sela-sela kesibukan sebagai advokat, saya masih sempat untuk melakukan penyuluhan hukum. Di setiap hari Jumat itu full, saya ambil 1 hari, itu saya lakukan untuk penyuluhan hukum. Mudah-mudahan, karena saya belum bisa berbagi rezeki berupa materi uang, saya berbagi ilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat banyak orang. Amin. Jadi memang dirutinkan setiap hari Jumat ini Pak Bas beserta tim ya Pak ya, memberikan penyuluhan hukum di berbagai tempat ya Pak ya. Betul. Masya Allah, luar biasa. Terus menebarkan kebaikan untuk Banten dan juga untuk Indonesia. Amin. Keren banget ya sahabat ya. Pak, tentu dalam setiap perjalanan hidup banyak yang mendukung. Tentu orang tua, saudara mendukung perjuangan yang Pak Bas lakukan sampai dengan saat ini. Tapi mungkin tidak sedikit juga nih Pak cibiran. Kalau sekarang itu bilangnya haters ya Pak ya. Apaan sih ngambil sekolah hukum mau jadi apa gitu. Mendingan sekolah yang sempat nggak Pak ada nada-nada sumbang seperti itu waktu itu? Sempat. Dulu waktu saya belajar ambil fakultas hukum ya, ada orang bilang itu sarjana tidak jelas. Tapi saya nikmati saja proses, saya jalani. Bahkan waktu itu saya seorang sarjana hukum, tapi sempat bekerja di bidang elektrikal. Di bidang elektrikal. Jadi memang aneh sekali gitu ya. Awalnya saya ingin menjadi seorang guru, tidak kecapai, kemudian saya manuver karena kondisi kehidupan sebetulnya manuver saya karena memang kepepet. Kepepet harus bagaimana? Yang penting saya tidak nyolong, saya tidak merugikan siapapun, maka saya lakukan sembari saya kuliah. Saya kerja di salah satu perusahaan yang cukup ternama di Republik ini. Saya waktu itu menjadi seorang sales. Elektrikal, gila nggak? Sarjana hukum saya. Nah teman saya akhirnya bingung. Kok Pak Bas waktu itu masih muda ya? Masih muda. Sekarang juga masih muda sih Pak. Waktu masih muda dipanggil Mas ya. Mas Bas kok seorang sarjana hukum kok ini kerja di elektrik? Saya bilang memang nggak boleh. Dan saya di mana saya berada saya serius. Saya kerja dengan serius, saya jalani. Akhirnya saya mencapai posisi tertentu. Karena saya udah pinter di bidang itu, saya buka perusahaan. Saya mimpin banyak orang, mau tidak mau saya ambil waktu itu magister manajemen untuk memanage orang, maka gelar saya akhirnya double gitu loh. Nah itu, jadi sempat jadi cibiran. Nah kalau cibiran banyak ya, awal-awal saya jadi advokat juga banyak orang bilang, tapi buat saya semakin saya ditekan, semakin saya diposisikan di tempat yang enggak enak, itu semakin jadi saya. Artinya bukan semakin jadi saya jengkel dengan orang, enggak. Saya akan buktikan. Yuk kita buktikan setahun, 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun berikutnya teman-teman saya pada geleng-geleng kepala. Jadi menjawab cibiran, menjawab istilah cercaan dengan prestasi ya Pak Bas ya. Mungkin yang kemarin-kemarin sempat menganggap sebelah mata seorang Basuki, sekarang mereka bisa melihat Pak. Wow. Dan saya syukur artinya gini, di kanan kiri saya banyak orang-orang baik. Ya keluarga saya baik. Kakak adik saya semuanya baik. Istri anak-anak saya support saya luar biasa. Saya pergi pagi pulang malam, pulang sampai jam 2. Itu tanggung jawab saya ya sebagai seorang advokat gitu. Nah, jangan pernah kalau kita dikecilkan oleh siapapun, kemudian kita jengkel dan marah. Jangan. Justru kalau saya dikecilkan, saya harus buktikan. Tunggu ya Mas, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Biasanya tahun kedua mereka baru ketemu saya lagi. Gitu. Dan itu sudah banyak terjadi ya, sahabat harapan, sudah banyak terjadi dan Pak Bas sudah membuktikan
yang mohon maaf awalnya sales ya Pak ya, sembari kuliah mungkin sembari bekerja. Betul. Sekarang alhamdulillah sudah berada di posisi yang tadi Faiz sampaikan, posisi yang memang banyak diinginkan oleh banyak orang gitu kan Pak. Sekretaris Jenderal DPP Pradin ini Masya Allah teman-temannya, jabatan yang sangat strategis. Ini menarik juga Pak Bas tadi sempat datang ke Banten, artinya Pak Bas bukan asli Banten ya? Saya bukan Banten. Saya waktu datang ke Banten tahun 1990. Apa sudah lahir belum? Usia saya waktu itu masih 20 tahun lebih 20 hari. Setelah lulus SMA waktu itu? Iya. Pindah ke Banten akhirnya? Ke Banten. Saya ke Banten, pertama kali datang saya ke Ciceri. Setelah itu saya sempat ngontrak di... sempat ngontrak juga Pak? Ciruas Pasar. Dulu saya kontraktor. Maksudnya begini, satu tempat pindah lain. Kontraktor, Pak Iskira udah yang pemborong, ternyata pindah kontrakan. Iya. Kacau. Sempat juga mau makan di warteg aja saya hitung duit saya ada berapa kok. Sempat ngalamin. Jadi sempat kontrakannya pindah-pindah tuh Pak ya, dari Ciceri, kemudian pindah ke Ciruas gitu Pak ya. Betul. Jadi ke Cilegon. Kita kan mau Banten. Jadi kalau ditanya seberapa cinta dengan provinsi Banten ya dari tahun 90 ya Pak ya. Sampai sekarang 2022 udah kebal sama golok Bapak ya. Iya. Apa saja kan belum lahir ya? Belum lahir 90, tapi Pak Bas sudah berjuang untuk menaklukkan dirinya sendiri seperti itu Pak ya. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak, banyak juga teman-teman yang kepo kan Pak. Yang tadi sempat Wais opening di awal, artinya untuk mencapai posisi ini istilahnya perlu berdarah-darah, perlu perjuangan, perlu kerja keras dan lain sebagainya. Pernah mungkin bisa share Pak cerita pengalaman hidup paling pahit yang Pak Bas alami selama hidup Pak? Baik, pengalaman hidup yang paling tidak enak di saat kita gagal. Banyak hal gagal. Gagal saya mau masuk menjadi guru. Gagal siap. Ya. Kemudian gagal membangun kehidupan. Gagal di dalam usaha. Jatuh bangun saya sudah kenyang. Maka dari situ, dari peristiwa itu membuat saya jadi dewasa. Artinya saya pelajari sisi mana yang kemarin membuat saya jatuh, sisi mana yang kemarin membuat saya terjerumus. Saya perbaiki pelan-pelan. Akhirnya Allah kasih jalan. Di pembuka tadi saya jalani, saya sampaikan, saya jalani hidup ini seperti air mengalir. Tapi saya tidak pernah nerobos sana, nerobos sini. Saya tetap di track, akan sampai. Dan satu hal rupanya yang bisa merubah kehidupan dari tataran tangga nomor paling bawah. Karena waktu itu saya pernah merasakan, tadi saya katakan, saya makan di warteg aja harus saya hitung dulu. Saya makan uangnya nggak cukup Pak. Itu dia. Dari tataran yang paling bawah sampai tataran yang paling tinggi, tidak ada cara lain, harus belajar. Baik secara formal maupun informal. Nah, dan ikhlas. Itu kuncinya ikhlas ya sahabat ya. Melakukan segala pekerjaan kuncinya adalah ikhlas. Pak, tentu menjadi lawyer kan Bapak sudah bertahun-tahun, artinya sudah cukup paham lah tentang dunia lawyer. Pernah nggak sih Pak kepikiran atau pernah merasakan titik jenuh Pak? Ya nama pekerjaan kan ada tuh yang namanya titik jenuh, bosan amat. Itu biasanya kalau Pak Bas bosan, ini kalau pernah bosan ya. Kalau nggak pernah bosan ya nggak tahu juga mungkin. Biasanya kalau seorang Basuki bosan tuh melakukan apa Pak? Saya biasanya kalau bosan ada titik jenuh, seperti pekan lalu saya betul-betul jenuh. Biasanya saya di samping rumah saya ada sisa tanah sekitar 150 meter di Tangerang Selatan sana. Itu saya bertanam. Jadi saya kangen suasana kampung. Itu di kebun saya itu ada pepaya, itu ada 12 batang. Setiap hari saya makan pepaya tanpa beli, tanpa pupuk. Kemudian saya ada punya timun, pohon timun. Itu bisa setiap saat panen. Setiap hari saya petik. Ada cabai, ada terong. Itu. Dan biasanya di mobil saya ada pakaian olahraga. Di mana saya jenuh, saya turun, saya olahraga. Paling mutar cari spot yang bagus, saya mutar jalan kaki. Seperti itu untuk menghilangkannya. Jadi memang ada dua nih sahabat harapannya, seorang Basuki ketika memang merasa jenuh itu yang pertama berkebun, yang kedua olahraga. Kalau karaoke gitu suka nggak sih Pak? Saya mungkin karena tidak punya basic suara bagus.
Mungkin kalau suara bagus seperti apa Ais mungkin bisa juga. Tapi sekali-kali bolehlah. Kadang-kadang tim kalau sempat tahun 2021 kami sidang setahun full. Jadi saya dari Jakarta Selatan, teman-teman dari Tangerang itu semuanya berangkat ke Serang ini. Itu setahun full. Itu ada jenuhnya. Sempat juga, tapi sembari meeting ya, cari tempat makan biasanya di keluar pintu tol, nggak saya sebutin ya, keluar pintu tol Serang Timur. Ada sembari kami makan, ada tempat karaoke. Boleh juga. Boleh. Nah, sesekali, tapi bersama tim kami rame-rame. Siap, tapi kalau untuk hobi yang benar-benar hobi nggak Pak ya? Nah, hanya untuk ini aja, untuk kami meeting. Siap. Atau kalau nggak saya terima klien, biasanya saya mesti ngobrol pribadi, biar orang nggak dengar, mata saya nggak kemana-mana. Saya masuk dalam satu ruangan, itu di daerah Tangerang sana. Itu ada tempatnya khusus, sampai manajernya apal betul dengan saya. Artinya kalau berkebun Bapak menjadi pilihan utama Pak ya? Ya. Berkebun ini menjadi salah satu stres rilis juga Pak ya, di tengah kesibukan Pak Bas yang padat ini. Berkebun, kemudian juga sahabat tadi Pak Bas menyampaikan juga biasanya olahraga dan lain sebagainya. Pak Bas, mungkin dari puluhan atau ratusan kasus yang sudah Pak Bas tangani sampai dengan saat ini, pernah nggak Pak punya satu kasus yang sulit sekali untuk Pak Bas lupakan waktu itu, emosional sekali di kasus? Jangan diceritakan dulu Pak Bas, kita rehat setelah yang satu ini. Tetap di sahabat podcast Lesar Pak. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan dimanapun teman-teman berada ya, tentunya di studio podcast Lasarva masih bersama dengan Pak Basuki. Terima kasih Pak Basuki, Masya Allah luar biasa. Ini teman-teman jangan lupa subscribe ya di channel YouTube-nya Lasarva, follow juga di semua sosial medianya, di Twitter, di Facebook, kemudian juga di TikTok dan juga di Instagram. Pak, tadi sempat ke-pending pertanyaan Faiz soal sudah banyak tentu kasus-kasus yang Pak Basuki tangani bersama tim gitu kan. Mulai dari puluhan bahkan ratusan kasus mungkin, tapi ada satu kasus yang emosional banget nih Pak, ini Bapak mungkin bisa diceritakan Pak, kasus apa waktu itu Pak? Yang saya kerjakan bersama tim itu tahun 2021. Tajuknya kasusnya adalah tindak pidana korupsi. Dan saat itu yang terseret di arus kasus itu adalah seorang pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Kami hampir setahun tangani itu. Dari tahap awal saya bersama tim concern betul gitu loh, seperti apa, dan itu betul-betul membawa emosi. Ya, emosi karena saat itu sedang gencar kan penanganan COVID-19. Betul. Dan yang dilakukan oleh klien kami itu selaku seorang pejabat mengambil sikap untuk bagaimana agar penanganan kasus COVID-19 di Provinsi Banten itu bisa segera diselesaikan. Otomatis tenaga kesehatan nakes seluruh Provinsi Banten harus mendapat alat pelindung diri yang cukup. Betul. Dan saat itu kebetulan sempat ya tahu, nah yang namanya masker itu hilang, bahkan hilang kan? Hilang. Nah, kalau langka masih ada, sempat hilang. Nah, itu ada seorang pejabat yang masuk dalam pusaran perkara itu. Kami lakukan pembelaan secara maksimal dari pendampingan awal, kemudian persidangan awal, sampai pada akhirnya alhamdulillah di tingkat pertama klien kami dinyatakan bersalah, dihukum sekian tahun. Kami ambil upaya hukum berikut, yaitu dengan upaya hukum banding. Di pengadilan tinggi pun juga demikian, di tingkat kedua dikuatkan putusan. Kami tetap punya keyakinan bahwa klien kami adalah bukan seorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Akhirnya kami lakukan upaya hukum berikut, yaitu dengan kasasi. Alhamdulillah kami bahagia sekali. Sempat dibuat dagdikduk sih, karena udah sempat 2 kali gagal. Iya, sempat kami dagdikduk. Nah, selain itu kalau nggak salah di 30 Juni tahun 2022 kemarin dong berarti Pak. Iya, kami baru dapat info bahwa permohonan kasasi kami ditolak.
Cuman ada perbaikan. Kemudian permohonan kasasi dari jaksa ditolak. Sempat dagdikduk, waduh, bagaimana ini? Baru kemarin pagi kemarin tanggal berapa? Sekarang berapa? Sekarang tanggal 16, besok kemarin tanggal 15. Tanggal 15 kemarin. Agustus. 15 Agustus kemarin saya ditelepon, ada dari Pengadilan Negeri Serang menyampaikan, kemudian Pak tolong dong infonya sampaikan. Alhamdulillah ternyata diperbaiki putusannya dan klien saya tinggal menunggu pulang. Itu kebahagiaan luar biasa. Masya Allah, keren. Siap-siap. Jadi memang yang putusannya tadi berapa tahun, Pak? Awalnya 4 tahun. 4 tahun jadi benar-benar bebas ya, Iya. sahabat ya. Iya, ini luar biasa perjuangannya Pak Abbas beserta tim. Iya, jadi ini hari ini tadi juga, hari ini nanti kita akan urus segala persyaratan kepulangan beliau. Mohon doanya. Dan itu tidak bisa dinilai dengan apapun. Kami sangat bahagia, ya. Yang lain-lain sudah hilang. Kebahagiaan kami dari kemarin tercurah di situ. Iya. Jadi tidak hanya materi semata yang membuat kita bahagia, tapi hasil kerja maksimal itu sangat membuat bahagia. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik juga tadi teman-teman ya, sahabat harapan, Pak Is juga sempat ngobrol off air bersama Pak Abbas. Selain suksesnya tadi Pak Abbas membuat putusan yang tadinya 4 tahun ya, tinggal menjadi 1,5 tahun. Tinggal menjadi 1,5 tahun, luar biasa, keren, right. Pak Abbas, Pak Is tadi juga sempat ngobrol juga terkait bantuan hukum yang Pak Abbas berikan kepada orang-orang tidak mampu. Ini bahkan digratiskan, artinya tidak dipungut biaya sama sekali. Ini gimana Pak Abbas? Ini banyak teman-teman yang mohon maaf yang istilahnya tidak mampu kan untuk sewa pengacara, takut duluan nih Pak Abbas, takut terkait budget dan lain sebagainya. Ini teman-teman timnya Pak Abbas justru menggratiskan dan ingin membantu secara ikhlas. Bagaimana ini Pak Abbas? Jadi begini Apais, saya selain seorang sekretaris jenderal DPP Perkumpulan Advokat Indonesia, saya kan juga anggota seorang advokat kan. Betul. Di dalam dulu saya disumpah, saya punya kewajiban untuk membantu rakyat tidak mampu. Nah, hebatnya di kami punya satu lembaga namanya Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang disingkat dengan Posbakumadin. Ini sudah membumi dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu semua anggota Posbakum termasuk Basuki seorang sekretaris jenderal itu punya kewajiban untuk membela itu. Maka apabila orang yang tidak mampu tinggal menyiapkan surat keterangan tidak mampu, KTP, nanti pendampingan, pembelaan kami lakukan secara gratis. Itu syaratnya hanya KTP sama SKTM. Dan kemarin ada beberapa perkara yang saya bantu, ya. Saya bantu, alhamdulillah itu pun tanpa duit seperak pun hasilnya maksimal, baik pidana ataupun perdata. Masya Allah, keren ya. Jadi teman-teman yang kita semua tentu tidak ingin terlibat di hukum ya Pak. Artinya semoga jauh lah gitu Pak ya dari hukum. Tapi memang jika memang sudah terlanjur bersentuhan dengan hukum, teman-teman butuh bantuan hukum secara gratis, ini bisa menghubungi Posbakumadin ya Pak ya. Dibantu sampai tuntas dan akan digratiskan. Benar Pak? Benar sekali. Benar sekali. Banget, Pak. Benar sekali. Jadi misi sosialnya ini luar biasa. Tercatat Pak sudah berapa banyak Pak yang dibantu seingatan Pak Basuki sejauh ini? Yang tidak berbayar ya? Yang tidak berbayar. Yang tidak berbayar. Kayaknya sih sudah lebih dari 100-an orang. Wow, lebih dari 100 ya teman-teman ya untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis dari Posbakumadin seperti itu. Jadi memang kerja ikhlas ya Pak ya untuk sama-sama mengabdi untuk Indonesia, luar biasa. Pak Bas, ini kan kita dalam momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Tentu dari seorang Pak Basuki pribadi ada harapan, ada keinginan untuk Indonesia. Seperti apa Pak harapannya untuk Indonesia yang ke-77 tahun? Harapan saya sebagai seorang advokat ya, jujur saya masih miris lihat kondisi Republik ini. Kenapa miris? Kita dianugerahi tanah yang subur, air yang begitu berlimpah, mineral yang begitu banyak, tapi kok sering kita dengar berita bahwa Republik ini dalam kondisi tidak baik. Betul. Saya bertanya, yang tidak baiknya di mana?
Karena saya sering berkunjung dari Sabang sampai Merauke, saya tahu kondisi itu. Harapannya mudah-mudahan para pimpinan kita, Bapak Ibu pimpinan baik di pusat, tingkat 1, provinsi tingkat 2, ayo mari sama-sama kita ikhlaskan hati kita untuk membangun republik ini. Karena republik ini adalah milik segenap rakyat Indonesia. Jadi mari kita kerjakan dengan ikhlas. Insya Allah nanti ibadah Bapak Ibu sekalian semua akan dibalas ganjaran oleh Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Harapannya Republik Indonesia tetap kokoh, bersatu, tidak pecah cerai-berai dengan ego-ego baik pribadi ataupun kelompok. Seperti itu. Jadi memang ini harapan secara pribadi dan juga mungkin secara lembaga ya Pak ya, agar bagaimana ini kadang miris juga Pak ya, di tengah Indonesia yang kaya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kadang-kadang kita masih suka mendengar kekeringan dan lain sebagainya seperti itu. Semoga ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Amin. Pak Bas, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Kelas Arfa. Terakhir mungkin Pak, pesan untuk anak-anak muda yang sampai dengan sekarang masih terus berjuang Pak, agar bagaimana perjuangannya tidak patah gitu Pak. Pak Bas pribadi saja mengalami hal yang mohon maaf tidak enak gitu Pak ya, sampai akhirnya berada di posisi ini. Seperti apa tips-tipsnya Pak dan motivasi dari Bapak? Untuk adik-adikku sekalian dari Sabang sampai Merauke, tidak ada manusia yang tidak ingin hidup enak. Tapi kadang kita terlahir di tempat yang menurut kita awalnya tidak nyaman, ya. Yakini bahwa Tuhan melahirkan kita di tempat manapun, itu Tuhan punya rencana. Untuk mencapai sukses itu tidak ada halangan, ya. Kata kuncinya, jalankan semuanya dengan ikhlas, jangan pernah menyalahkan, selalu cari solusi dalam hidup ini. Itu saja. Jangan pernah menyalahkan dan selalu cari solusi dalam hidup. Tentu kita dilahirkan di mana kita tidak bisa milih Pak ya. Betul. Tapi kita setelah dilahirkan ingin berbuat apa, itu kita tentu bisa kita milih Pak ya. Sepakat. Terima kasih banyak Pak Bas sudah hadir di podcast Kelas Arfa. Sama-sama. Pak Is pamit, Pak Bas juga pamit. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bas warahmatullahi diminum, wabarakatuh. Des. Ya. Ais, mantap.